Ya. Orang tidak masuk surga karena dia ibaratnya qati'ur rahimi, memutuskan. Ya karena dia memutuskan silaturahmi itu. Itu aman-aman baiknya dia nanti bisa jadi penghalang. Iya, bahaya. Iya, maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dan bermula makalah atau nasihat yang ke-35 itu bersumber dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Inna ashabal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya paling sulitnya beberapa amalan itu ada 4 perkara. Ada beberapa amalan yang sangat sulit dilakukan, tetapi kalau dilaksanakan itu termasuk amalan yang paling utama. Ya, ketika amalan itu sulit dikerjakan, kalau bisa dikerjakan berarti itu termasuk fadhailul a'mal, ya, amal-amal yang utama, bahkan paling utama termasuk. Di antaranya apa? Yang pertama adalah al-afwu indal ghadabi, yaitu dia mau memaafkan ketika marah. Wah, itu kan sulit kan ya? Memarahkan ketika marah. Karakter orang tuh berbeda-beda. Ada yang gampang marah, gampang maafin, ya. Ada yang gampang marah, nggak gampang maafin juga. Itu yang baik itu, ya. Ada yang susah marah, gampang maafin, itu mantep itu. Tapi ada yang susah marah, susah maafin, ya itu repot juga. Ya minimalnya kalau marah tapi mau memaafkan, cepat maafkan, itu yang bagus. Atau lambat marahnya, tapi kalau ada yang nyakitin dia maafin. Wah, itu adalah termasuk amalan yang utama. Maka pahalanya gede itu. Soalnya yang bisa ngerjain itu bukan kelas orang-orang yang biasa. Orang-orang biasa mah, waduh, kalau mau saudara urusan apa sama temen itu, pokoknya mah gua sampai mati nggak maafin kamu. Wah, itu kalau orang sampai ngomong begitu mah, itu man la yadkhulul jannah qati'ur rahimi, ya. Orang tidak masuk surga karena dia ibaratnya qati'ur rahimi, memutuskan. Ya karena dia memutuskan silaturahmi itu. Itu mah aman-aman baiknya dia nanti bisa jadi penghalang. Iya, bahaya. Iya, maafin ya. Ya gitu. Jadi kadang-kadang gini bos, itu kalau contoh kayak apa namanya, ya kita maafin gitu ya. Yeah. Tapi kadang-kadang si pelaku ini maafin lagi jadi keinget gitu. Nah, itu tuh yang kemarin. Ya itu bahasanya ya memang kelasnya kita itu kan kadang-kadang ya ketika dipancing kan bisa naik lagi gitu ya. Ya tapi setidaknya kita tahan lah ya. Kita memaafkan pelan-pelan, butuh proses ya, Iya. Jadi yang pertama adalah itu amalan yang termasuk amalan yang utama, yaitu dia memaafkan ketika marah, ya, memaafin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan ghadabahu, marahnya. Dia udah marah, bisa marah tuh, potensi marah bisa, tapi ditahan. Tapi marahnya ini berbeda dengan sifatnya kalau amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau marah yang sifatnya yang berkaitan dengan pribadi, dengan diri sendiri, loh itu dia bisa tahan, ya itu bagus. Tapi kalau ada orang melakukan sebuah kemaksiatan yang ibaratnya menindas orang, ya itu kita harus ya semestinya marah. Marahnya karena fillah, marahnya karena Allah gitu loh. Marahnya karena kelakuannya, karena perbuatannya yang dia bermaksiat durhaka kepada Allah dan merugikan orang banyak, itu wajib marah. Seperti itu. Jadi ada marah, kalau marah sifatnya begini nih. Bang PI lagi naik motor nih. Motor PCX disalip sama ADP, pas hujan, berat gitu kan. Bang PI bisa mah tuh. Suhalan bahasa kata-kata apa? Suhalan ini gitu bisa seperti itu. Tapi Bang PI astagfirullahaladzim, ya udah nggak apa-apa lah. Ya mungkin dia buru-buru. Ya mungkin dia buru-buru. Kalau bisa begitu Bang PI, wah itu udah luar biasa. Jadi menahan, memaafkan ketika marah. Takut backgroundnya. Atau suatu ketika dia ngomel-ngomel gak karuan, lagi emosi. Wah, kenapa nih saya nggak kenapa tahu apa-apa dimarahin begini? Bang Pai bisa berpotensi untuk marah dia. Ngapain kamu ngomong begini-begini? Tapi enggak lah biarnya. Setelah itu dia, aduh maaf tadi gini, oh iya nggak apa-apa, mungkin kamu lagi hilaf, ya hati-hati lain kali, takutnya ketemu orang yang lain yang baik, yang nggak baik kan repot nanti urusannya. Seperti itu. Kalau begitu wah subhanallah, itu luar biasa tuh amalan yang sangat sulit dikerjakan ya di antara 4 perkara ini. Tapi kalau bisa mengerjakan, waduh subhanallah. Makanya sabda Nabi nih, man kafa ghadabahu, barang siapa dia bisa menahan amarahnya, wa basato ridahu, dan dia bisa memberikan ya keridoannya, kerelaannya dia tuh. Dia ridho aja dah ya. Nah, ridho masanya dia lapang dada lah, dia memang ikhlaskan dia. Wa badala ma'rufahu, dan dia berikan apa namanya kebaikannya, menahan marah, dan dia bisa memberikan ya kerelaan hatinya, dan dia bisa berikan kebaikannya. Wa wasala rahimahu, dan dia mau menyambung, dan dia menyambung rahimnya, tali silaturahimnya yang putus ya. Masalah dia nggak mau maafin manusia, urusan dia, tapi kita berusaha untuk memaafkan dia. Kita ada upaya untuk supaya dia tidak marah sama kita. Ya kita kan hidup nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ada apa namanya ridhon nas goyatun latudraku. Kita menyenangkan kepada semua orang itu sebuah ujung yang tidak bisa kita temukan. Iya, kita menyenangkan semua orang itu nggak mungkin. Orang juga nggak semua benci sama kita, kan? Ya nggak semua benci sama kita. Status saya banget itu. Iya, nggak semua orang benci sama kita. Ya, nanti jadi intinya kita kalau ada yang nggak suka sama kita, jadi biasa aja. Yang penting kita berusaha untuk baik sama dia. Seperti itu aja. Ya udah. Dalam hidup pasti begitu. Apalagi dalam lingkungan keluarga, lingkungan lingkungan masyarakat lah pasti ada lah. Banyak lah seperti itu. Ipul baru beli kulkas, udah ada yang nggak seneng. Baru kulkas tuh, iya. Seperti itu. Iya. Ipul ganti motor, antum riang. Iya. Aduh, saya ada seperti itu. Nyata itu. Ambil HP, pencek aplikasi, tes. Saya banget dan ya. Pindah-pindah itu. Nggak usah disebut mereknya, ya. Wa badala ma'rufahu, dan dia berikan kebaikannya, wa wasala rahimau, dan dia sambung silaturahim ya, berkunjung ke saudara ya. Kalau dia meskipun nggak berani berkunjung kepada kita, jangan merampas juga kita sebagai abang, gua abang mesti lo datengin, nggak gitu juga. Sekali tombol ada kesempatan kita datangi adik kita datangi mpok kita, nggak apa-apa ya. Jadi nggak mesti yang tua itu harus didatangi terus, nggak seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan yang muda
prasangkanya jelek kan biasa nggak main, toto main kan pasti tanda tanya juga. Oh, ya kalau masalah nanti dia bagaimana itu dia. Yang penting persikapan kita menghadapi dia. Kalau toh nanti dia nggak baik, yang muda, ya kita nasihatin. Kalau nggak bisa nasihatin, ya udah apa maunya ikutin aja, ya udah. Yang penting tidak jadi keributan yang besar. Gitu aja, itu seperti itu. Yang orang itu yang penting bijaksana sih, Mas. Bijaksana, bijak sini. Iya, jangan suudzon dulu. Suudzon itu kan emang udah dosa lah ya, suudzon itu dosa. Jangan, ya udah. Ya nggak apa-apa. Ya memang kadang-kadang ini, misalkan ini siapa nih, Anto nih datang nih. Anto biasanya kan ketika dia banyak duit kan tampangnya kan beda nih, Tapi ketika udah duit nggak ada mah nggak usah ditampang-tampang, udah kelihatan banget gitu, misalkan gitu toh ya, gitu kan. Datang main ke tempat tipu lah, belum ada Sarto, lo mah ibaratnya, lo ada maunya doang ke tempat gua, katanya gitu. Ya jangan gitu juga, maksudnya gitu. Yang penting lo kasih makan, kasih minum, ya kalau ada gitu kan. Udah senengin dia aja. Sudah senang kita ajak ngobrol begini-begini, tiba-tiba bininya keluar, "Bang, mau belanja gitu." "Wah, duitnya masih ada nggak?" Katanya, "Tinggal segini Bang." "Ya udah, itu cukup-cupin aja." Dia kan nggak jadi ngomong dia. Nggak jadi ngomong, udah diomongin sama bini kita. Maksain. Udah jauh-jauh ini. Wa wasala rahimahu, dan dia sambung tali silaturahim, wa ada amanatahu, dan dia tunaikan amanatnya, ya. Adkhalakullahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil a'zami. Maka Allah akan masukkan orang-orang yang seperti itu tadi semua ke dalam cahayanya Allah yang sangat agung. Iya, itu dalam naungan Allah. Ya emang berat sih. Yang pertama tadi memaafkan ketika marah. Iya. Kita bener emang sih, bener kita. Dia yang salah, kita suruh maafin. Waduh, kadang gimana ya? Kita udah bener dan nyeloncongan gini. Ya kadang-kadang kan gini, meskipun kita benar, ketika dia nyerang kita kadang bisa lebih kan, kelebihan omong gitu kan. Sebenarnya itu kan membalikkan sesuatu yang menimpa kepada kita, kalau setimbal itu masih nggak apa-apa. Kalau kita lahan lebih bagus. Nah, orang sombong nih, kita sombongin, itu nggak apa-apa. Sebatas itu. Orang nyakitin kita balikin sedikit supaya dia sadar gitu. Tapi jangan terus kita sakitin, kita hina dia. Nah itu nggak boleh. Jadi double nih. Double kuadrat ya Pak Cipta ya, tukang hitung-hitung itu. Ya seperti itu. Terus rawahu Dailamiyu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wal judu aibadul mali fil usrati. Nah begini, kita ada kedermawanan, sifat dermawan. Artinya badul mali, menyerahkan harta kita, fil usrati, ketika kita juga sama-sama susah. Kita susah nih, duit pas-pasan juga. Tiba-tiba besok, orang ibaratnya sekarang nih gak bawa duit, besok dibawa istri duit 10.000 buat pegangan. Saya keliling tuh, amalan dong, saweran si bapaknya ini meninggal. Berperang kan antara nih, 10.000, gua kasih apa enggak ini? Kalau gua kasih, gua nggak bisa beli rokok. Kosong bensin ya, seperti itu. Ya akhirnya dia rela, ya udahlah, bagi dua deh, kasih goceng. Masih mau berbagi, meskipun keadaan sulit, nggak mesti semuanya. Ini ingat nih, besok nih saya narikin soalnya besok ini. Besok narikin besok ya. Kerawang lagi saya. Iya. Jadi apa? Badlul mali wal judu, ada sifat kedermawanan, meskipun kita ya pas-pasan tapi masih mau berbagi. Itu luar biasa. Iya, wah itu perang Mas Beras. Iya, karena apa? Kita ketika mau beramal itu asyaitonu ya'idukumul faqra. Kita mau amal nih, tadi pegang duit 50.000, mau diamalin 40.000. Jalan ke sana berubah pikiran kita. Aduh, jangan 40 dong. Ya 40 gimana sama ada ini nih. Jangan 30, kegedean juga. 20. Jangan juga, akhirnya udah goceng. Karena apa? As-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Lu jangan amal gede-gede, lu fakir ntar. Lu jadi susah lu amal gede-gede. Anak lu di rumah jajan aja lu belum kasih. Gitu, setan begitu. Makanya kalau orang beramal, ketika ingat mantepnya berapa, itu langsung jebret. Kan nyesel udah begitu. Udah serahnya tuh belakang tuh, nyesel belakang nggak apa, terus kita tata lagi hati kita. Hati kita tata lagi. Oh kenapa? Oh ya udah biarin. Oh itu memang harus saya keluarkan seperti itu. Perang lagi nanti nggak apa-apa.
Ya, seperti. Tapi jangan bilang amal gitu 40.000, amal 40.000 dia pada sialan tadi gua amal 40.000. Nah, yang begitu nggak boleh tuh. Nah, itu berarti amalnya nanti babak belur namanya tuh. Tapi kalau di dalam hatinya berperang ketika itu untuk mengikhlaskan yang sesuatu yang sudah diberikan, itu nggak apa-apa, perang namanya tuh. Perang nggak apa-apa. Akhirnya rimain akhirnya. Nggak tahu pulang-pulang si ibu ngasih 60.000. Untung kan. Itu kalau berperang dalam hati itu bukan nggak ikhlas. Apanya? Enggak, kan di awal ketika di awal itu kan diberikan dengan keikhlasan gitu loh. Dalam perjalanannya berperang, waduh, tadi gimana ya udah. Terus kita berperang tuh tentang nafsu kita tuh. Antara yang baik sama buruk berperang tuh. Yang buruk kita kalahkan. Udahlah itu haknya mereka. Yang satu kan merasa nggak terima kan, yang satu nafsu kita tuh nggak terima, jangan, nggak lah itu haknya mereka. Akhirnya lama-lama kita lupakan yang tadi, seperti itu. Ya, fil usroti di waktu susah, ya, fi waktil fakri atau di waktu miskin, ya. Wasu'u batil i'mali, emang lagi susah nyari duit. Udah pulang kerja nih, contoh pulang kerja cepet-cepet pulang. Iya, sampai rumah makan, bilang sama istri, mak saya mau ke depan dulu. Narik dulu. Ya udah begitu, udah nunggu, orderan nggak masuk, dapat 2 kali orderan tuh, dapat 15.000. Baru 15.000 begitu, kenceng-kenceng ada mak-mak bawa anak, ya Robi Soli, cereng amen. Nggak tega, gue juga butuh duit, tapi ini kayaknya kasihan ibu ini. Dari pagi kayaknya belum dapat ini nih. Kasih 10.000-nya. Tes. Itu luar biasa itu. Iya. Ini mah kagak yang dikasih mah ketika yang ngamen kira-kira masih menor. Ya. Oh, udah buat apa semua aja dah. Nggak apa-apa, biarin aja dah. Kalau kan bawa anak katanya, maaf. Gitu. Iya, itu fil usrati. Ya, makanya itu udah berat, iya. Itu sangat sulit tuh. Makanya amalan yang sulit ini termasuk pahalanya luar biasa. Termasuk amalan yang sulit, ya itu luar biasa, bisa mengangkat derajat kita, ya. Wal ifatu aimanul harami fil khalwati, ya. Yang berikutnya adalah ifah. Ifah itu apa? Manul haram, menjaga yang haram. Fil khalwati ketika sendiri. Kita rame-rame nih. Mau di situ ada perempuan cantik lah, perempuan apa, rame-rame gitu kan ya, seperti itu. Dia negur apa-apa ya biasa aja, namanya rame-rame kan, nggak tahu siapa yang ditegur, maksudnya kan nggak tahu kan. Lah ini di saat sendiri, wah ada perempuan cantik nih, wah ya ibaratnya, waduh ini potensi banget ini gitu kan. Dia ikutin maunya, dia ini aja. Akhirnya kholwa berduaan di tempat yang sepi. Seperti itu. Nah, ketika seperti itu dia ada potensi, ada kesempatan, enggak lah ini menimbulkan fitnah. Ada artinya seperti itu kan. Ya, ketika ada kesempatan seperti itu, buat apa? Saya udah ada yang halal di rumah. Ya maaf Bu, maaf Neng ya, saya ada acara bentar gitu. Padahal ada sangat potensi, kesempatan luar biasa. Wah itu kalau bisa begitu, bisa meninggal gitu, bisa jadi wali gitu. Iya. Ada potensi orang melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan perempuan yang cantik, dia tinggalkan takut sama Allah. Dia belain orang rumah. Waduh. Kalau bisa begitu tuh, waduh. Ya. Fi waktil infiradi aninas, ketika waktu sendiri dari orang-orang lain, nggak ada orang lain. Iya. Itu dari sisi misalkan perbuatan haram sifatnya hawa nafsu, atau kesempatan orang mengambil bukan milik dia di saat tempat yang sepi, bisa aja kan begitu. Wah ini ada kesempatan nih, ini kalau saya ambil ini harganya harusnya kan 20.000, cuman nggak ada yang lihat dan transaksinya baik, apa sih saya naikin aja dah kali ya 100.000 per item, kali berapa item, nggak ada yang lihat ini, udah tenang aja. Ya. Ketika ada potensi seperti itu, dia ingin melakukan seperti itu, diingat, astagfirullahaladzim, itu kan haram. Buat apa? Kalau saya kasih ke rumah saya, dimakan anak dan istri saya, makanya nggak air kalau anak saya bandel itu karena apa? Mungkin karena saya. Karena bapaknya. Kenapa anak saya kok ibaratnya suka begadang, suka mainnya ini? Mungkin saya juga sama. Persis potret ya. Coba kita semuanya sebagai orang tua punya anak, kita melakukan tindakan apa di luar gitu yang sekiranya melenceng dari agama itu. Di rumah dibalas langsung sama anak kita. Ditampilkan anak kita tuh. Loh,
bisa pas banget ya. Kok anak saya bisa ngomong begitu ya? Padahal itu ditunjukkan supaya apa, orang itu sadar, kembali ke keluarganya, kembali ke istiqomah keluarganya. Karena kita waktu akad tuh disaksikan para alim, para ulama. Ya, kita tidak akan menyakiti istri saya. Ya. Terus kalau nikah lagi nyakitin apa enggak Pak katanya. Nyakitin apa enggak? Nikah lagi nyakitin apa enggak, seperti itu. Ya kalau ibaratnya begini, kalau gaji masuk UMR, ya kelemburan kurang setengah bulan udah bingung, jangan coba-coba juga kali. Iya. Ya tapi kalau gajinya udah double digit gitu seperti itu. Tapi kalau lemburannya sampai malam dulu Pak ya. Maksud begitu. Iya maksud Pak Ustaz. Iya. Kalau jadi gaji double digit gitu seperti itu, kita kasihan sama orang rumah. Ya kalau potensinya nggak terjadi sesuatu yang ini, ya silakan aja. Selama itu dibolehkan secara agama silakan. Tapi ya kalau yang satu masih utuh, ya janganlah kemana-mana lah itu. Anak kita lebih baik fokus membesarkan anak, pendidikan anak. Ya, daripada nanti gini kita nikah lagi berantakan, anak depresi, sekolah nggak mau, akhirnya kacau semuanya. Generasi kita jadi apa? Masa generasinya bapaknya jadi pilot darat, anaknya jadi pilot kedua, ini dapat juga kan? Jangan seperti itulah, gitu ya. Iya. Ketika bapaknya jadi pilot darat, anaknya pilot udara lah, seperti itu. Iya. Iya apa? Itu kan dijaga, keharmonisan keluarga dijaga itu. Kalau keluarga nggak harmonis, nggak mungkin terjadi tuh, nggak bisa. Iya. Makanya gini, sekarang kalau kita harmonis sama keluarga ini, coba kita mau berangkat, ditanyain sama istri kita, besok membawa nasi apa enggak? Launya ada ini mau enggak? Ini ceritanya saya semua. Tawarin itu, ditawarin seperti itu. Tapi kalau kita sudah membuat kesel sama istri kita, boro-boro, pagi-pagi dia mau berangkat pintu dikunci, ayo kita nggak suka sendiri, makan nyari sendiri. Saya lagi adem air mau cek sama aja nggak pernah jalan-jalan. Itu mungkin karena uang belanjanya kurang gede itu Bang. Saya bisa tahu begitu. Iya, pengalaman pribadi itu bisa banyak, pengalaman tuh pasti banyak. Iya, semua orang tuh begitu. Karena karakternya orang rumah, karakternya perempuan istri kita memang seperti itu. Kita saling melengkapi, sama. Iya. Ya mungkin kisah nyata juga bisa, mungkin mengambil kisah orang ya bisa juga. Kalau berkebetulan dengan berteman kisah orang berarti kebetulan aja seperti itu. Iya seperti itu. Itu ya. Ibaratnya fi fatil infiradi anin nas fi waqtil infiradi nas, ketika sendiri di hadapan orang-orang. Fal afifu ataupun orang yang bisa menjaga dari haram, itu man yubashirul umura ala waqfi syar'i, orang yang bisa memberikan ya atau menjadikan perkara-perkaranya sesuai dengan syariat, wal muruati dan kewibawaan dia. Yang terakhir, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu kasultanin jairin, yaitu orang yang berani mengucapkan kebenaran kepada orang yang dia takuti. Atasan kita nggak benar, kita berani ngomong, kita berani mengingatkan dia. Wah ini luar biasa nih. Ketika atasan kita nggak benar, kita ditempelin uang 100.000, 50.000, waduh ya, yang penting aman kata gitu. Kita punya bosnya mungkin mohon maaf nih, mungkin dia main serong atau gimana kan, nggak bener lah. Kalau dinikahin sih masih oke lah, nggak bener gitu. Istrinya nanya, istri bosnya nanya nih, bapak kemana ini? Malam pulang ini. Oh iya, bapak ke sono tadi sama ini. Kalau berani ngomong begitu, wah hebat. Langsung dipanggil. Akhirnya langsung gede. Giliran dikasih gede ngomongnya, oh enggak, bapak lagi meeting di sana. Istrinya, kamu harus ngaku ya, enggak. Tadi bapak emang jalan nama perempuan, tapi tujuannya meeting bu. Ibu ya pak, turun di sana, di sana ada laki-laki juga. Dilindungin, kan dapat dua-duanya kan tidak. Jadi oke dong gitu Pak. Nah ini enggak, wa qaulul haqqi, mengatakan yang benar, liman yakhafu, kepada orang yang dia takuti ya. Kasultanin jahat, seperti pemimpin atau raja yang jahat. Au yarju afuhu, au i'ta'ahu, atau dia mengharap pemaafannya atau pemberiannya. Dia marah sama kita ngomong apa adanya. Tujuan kita supaya kita dimaafkan. Belum tentu kan dia orangnya takutin, kan kadang begitu. Ngomong apa kagak nih, tapi dia berani ngomong.
terlepas nanti dimaafin atau tidak urusannya lain. Wah, kalau beri begitu mah luar biasa. Kalau kita kan nggak, wah kita bisa digorok di sono nanti gitu kan, bisa dicor gitu ya, boleh ya, orang gabus dicor gitu ya, seperti itu. Nah, kalau bisa ngomong seperti itu termasuk amalan yang sangat utama dan pahalanya luar biasa, dan itu masuk kategori orang yang tingkat keimanannya di atas rata-rata. Jadi ya terserah, mungkin dari sini ada nih beberapa orang nggak saya sebutin aja, kalau sebutin Anto nanti diketawain, ya nggak juga atau ya jangan yang lain, ntar kalau udah Anto istiqomah baru Anto contohnya gitu. Iya nih bidang ini dalangnya Anton sama Babang P hari ini gitu. Ini wa alam bisawab, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.